Silap-silap kita ni akan ke Piala Dunia tak lama lagi. Tetangga tak klaim lagi, guys. Mas jogamos contra uma grande equipe, né? Temos aí oportunidade para alguns jogadores. Isso aí também é muito importante. Some people might not know this. I want you to sort of explain where your nak handle ke apa semua, but we want expert people juga. Itu je, ini bukan masa kerana after pun government yang bagi gak sadar diri sedang disangsi FIFA. FEM Malaysia klaim Brazil ajak timnas Harimau Malaya uji coba berujung malu. Petinggi Federasi Brazil langsung beri tanggapan menohok kepada Malaysia. Legenda timnas Brazil beri pernyataan sangat mengejutkan. Simak berita selengkapnya berikut ini. malu besarnya rakyat Malaysia. Dalam keriuhan jagat sepak bola Asia Tenggara, satu hal yang tak pernah absen adalah rivalitas panas antara Indonesia dan Malaysia. Bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di luar garis putih. Rivalitas yang seolah menjadi urat nadi kebanggaan nasional terus mengalir dari generasi ke generasi, bahkan menjalar sampai ke ranah diplomasi sepak bola. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Malaysia membuat pernyataan mengejutkan. Mereka sesumbar bahwa tim nasional Brazil, tim legendaris dengan 5 gelar juara dunia, telah mengundang Malaysia untuk menjalani pertandingan persahabatan dalam kalender resmi FIFA Matchday pada tahun depan. Klaim ini sontak mengguncang media sosial. Di galangan pendukung Harimau Malaya, euforia langsung membuncah. Mereka menyambut kabar itu dengan gegap gempita, bahkan membandingkannya dengan timnas Indonesia yang belum ada rencana menggelar uji coba. Malaysia kini lebih unggul dari Indonesia. Begitu kira-kira nada sesumbar yang muncul di berbagai lini komentar. Namun, seperti embun yang menguap sebelum fajar mereka, kabar bombastis itu tak bertahan lama. Tak butuh waktu lama hingga Federasi Sepak Bola Brazil merespons isu tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, petinggi CBF membantah keras klaim dari FAM. Menurut mereka, tidak ada pembicaraan resmi maupun informal terkait uji coba melawan Malaysia. CBF memang tengah menjajaki kemungkinan pertandingan persahabatan melawan salah satu tim dari Asia Tenggara, tapi bukan Malaysia. Yang mengejutkan, nama yang disebut secara internal justru adalah Indonesia. Salah satu sumber internal dari CBF menjelaskan bahwa pihak Brazil tertarik dengan potensi pertumbuhan sepak bola Indonesia yang sedang pesat serta atmosfer fanatik dari pendukung Garuda yang dikenal luas di kancah internasional. Namun, karena pembicaraan ini masih berada di tahap awal dan belum diumumkan secara resmi, muncul banyak salah tafsir yang salah satunya dimanfaatkan oleh pihak Malaysia untuk membangun narasi sendiri. Lebih memperkuat informasi ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pun akhirnya buka suara. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengonfirmasi bahwa Indonesia memang tengah didekati oleh beberapa federasi dari Amerika Latin untuk laga persahabatan. Jadi tahun depan ada FIFA Matchday. Kalau bisa, seperti pertandingan Argentina ini kita umumkan di bulan akhir tahun. Nah, kita sedang juga melobi ya negara-negara besar, apakah Jerman, apakah Portugal, apakah Brazil atau Spanyol. Salah satu nama besar yang masuk ke dalam daftar itu, ya, Brazil. Yang lebih mengejutkan lagi, legenda sepak bola dunia, Ricardo Kakak, turut memberikan komentar. Dalam sebuah wawancara singkat di sela acara Amal, ia menyebut bahwa ide uji coba Brasil kontra Indonesia adalah keputusan cerdas. Menurutnya, Indonesia punya fanbase luar biasa dan gaya permainan yang kian berkembang, cocok untuk laga yang bukan hanya kompetitif, tapi juga penuh nuansa hiburan. Dengan pernyataan ini, Malaysia kembali menambah daftar panjang klaim-klaim yang terbukti tidak berdasar. Dari isu naturalisasi pemain kelas dunia, hingga kabar stadion bertaraf dunia, dan kini uji coba dengan Brazil. Semua seakan menjadi bagian dari ambisi tak berujung untuk selalu menyaingi Indonesia, meski kerap berujung pada kenyataan yang berseberangan. Sementara itu, di balik langkah diam Indonesia, terdapat strategi diplomasi sepak bola yang semakin matang. Tanpa banyak gembar-gembor, Indonesia justru berhasil menjadi perhatian negara-negara besar. Bukan karena klaim, tapi karena progres dan kerja nyata. Dan ketika nanti berhasil benar-benar datang ke Jakarta, serta Kakak menapakkan kaki di tanah Garuda, mungkin saat itulah kita bisa berkata, di saat yang lain sibuk membangun mimpi dengan kata-kata,
Indonesia sedang menjadikannya nyata. Tapi netizen Malaysia masih berlagak sombong usai kejadian tersebut dengan mengatakan, "Santai saja semua, hal begini biasa saja dalam dunia sepak bola internasional. Malaysia walaupun tak sepopuler Indonesia dari segi keramaian, tapi dari segi perencanaan dan struktur pembangunan sepak bola, kami jauh lebih rapi. Berhasil nggak jadi? Nggak masalah lah. Setidaknya nama Malaysia sudah disebut. Indonesia baru sekali, Uruguay datang saja sudah heboh se-Indonesia. Belum tentu lawan Brasil pun sudah merasa hebat sendiri. Kami tetap tenang, lambat tapi pasti bro. Tak perlu panik. Brasil juga aneh, masa pilih tim ranking bawah cuma karena satu laga? Kita lihat saja perkembangan sebenarnya. Tapi satu yang mau saya bilang, Malaysia lebih dari Indonesia sejak dulu. Orang Indonesia cepat banget ngejek Malaysia. Santai dong, ini cuma laga uji coba. Lagi pula Malaysia bukan nggak punya standar, cuma kadang media kami terlalu berlebihan. Tapi bukan berarti kami di bawah kalian. Jangan lupa, kami punya sejarah kuat, dan pemain-pemain yang main di luar negeri makin banyak. Mau dibandingin sama kalian? Baru juga 1-2 laga besar, sudah merasa seperti Raja Asia. Ayolah, jangan terlalu lebay. Malaysia tetap akan maju, meskipun pelan, tapi pasti. Dan Brasil, belum tentu juga mereka pasti pilih Indonesia. Bisa jadi cuma carry exposure media karena netizen Indonesia banyak. Tapi dari segi kualitas bola, kami juga punya kekuatan sendiri. Saya nggak kaget sama sekali kalau Brasil membantah soal Malaysia. Media Malaysia memang kadang suka melebih-lebihkan. Tapi orang Indonesia juga aneh, langsung mau merendahkan kami. Padahal kualitas liga kalian juga masih biasa-biasa saja. Malaysia sekarang sedang dalam proses pembangunan ulang, dari akar rumput sampai tim senior. Uji coba itu penting, tapi bukan ukuran sejati kekuatan sebuah negara. Indonesia suka banget hidup dari satu berita ke berita lain. Kami tenang saja, karena kami tahu FAM punya koneksi kuat di luar. Hari ini Brasil, besok bisa jadi Spanyol. Siapa tahu? Yang penting jangan jadi negara yang menang satu laga langsung merasa world class. Aduh, mentalitas. Saya lihat komentar netizen Indonesia kayak anak kecil baru dikasih permen. Bangga banget cuma karena uji coba. Malaysia walaupun gak jadi lawan Brasil, setidaknya kami punya keberanian memperkenalkan diri ke kancah internasional. Indonesia suka banget merasa paling hebat, padahal ranking keluar langsung sepi. Uji coba itu hanya tes, bukan penentu siapa paling kuat. Tapi bedanya kami dengan Indonesia, kami nggak butuh pengakuan dunia. Kami kerja diam-diam, berkembang sedikit demi sedikit. Tapi ya begitulah, kalau kami nggak balas, netizen Indonesia makin menjadi. Santai aja guys, Malaysia masih di jalur yang benar. Jangan heran kalau Brasil nggak jadi lawan Malaysia, karena mungkin infonya datang dari internal yang belum resmi. Tapi dari niatnya saja, jelas Malaysia sudah menempatkan diri di radar sepak bola dunia. Nggak jadi main, bukan berarti gagal. Tapi saya heran kenapa netizen Indonesia ini excited banget. Baru sekali diajak Uruguay sudah ramai satu negara. Kami tahu Brasil memang tertarik Asia Tenggara, tapi bukan berarti langsung pilih Indonesia. Kalau lihat dari kualitas permainan dan taktik, Malaysia tidak jauh berbeda. Tapi ya biasa, netizen Indonesia kan banyak, jadi sekali ada berita langsung trending. Tapi ingat, kuantitas bukan jaminan kualitas bro.